Pada suatu masa, di tepian sungai Mahakam yang mengalir tenang, di antara riak air yang seolah bercerita tentang kejayaan dan kebesaran yang terlupakan, berdirilah sebuah kerajaan yang dalam senyapnya menulis sejarah Nusantara. Sebuah nama yang tak begitu dikenal oleh banyak orang, namun sesungguhnya menyimpan kisah yang menjadi fondasi lahirnya peradaban di kepulauan ini. Itulah Kerajaan Kutai, kerajaan tertua di Indonesia yang memulai perjalanannya sejak abad keempat Masehi. Namun, sejarah Kutai bukanlah sekedar deretan nama raja-raja atau peninggalan yang terkubur di tanah Kalimantan. Sejarahnya adalah refleksi dari perjalanan manusia, perjuangan untuk tetap eksis di tengah alam liar, pengaruh kebudayaan asing yang datang dari India, serta kemegahan yang terlupakan oleh kebanyakan generasi kini. Bukankah seringkali yang paling kuno, yang pertama, cenderung tertinggal di sudut paling gelap dari ingatan kolektif kita? Bagaimana kita bisa membiarkan cerita ini terus tenggelam dalam waktu? Bagaimana mungkin jejak leluhur yang membangun fondasi awal bagi peradaban di Nusantara tak mendapat tempat istimewa dalam sejarah bangsa ini? Inilah masalah besar yang kita hadapi hari ini, terlupakannya akar sejarah kita yang sejati. Kerajaan Kutai, yang seharusnya menjadi pusat kebanggaan nasional, justru hanya dipahami oleh segelintir orang sebagai bagian dari studi arkeologi atau kajian akademik yang terbatas. Mari kita mulai perjalanan ini, menelusuri waktu yang tersembunyi di balik hutan-hutan Kalimantan, meresapi keagungan Kutai, dan menyibak rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad. Inilah kisah Kerajaan Kutai, sebuah kerajaan yang membentangkan pengaruh dan kebesaran dari abad keempat, namun lambat laun memudar dari ingatan. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, di wilayah yang kini kita kenal dengan Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdiri di abad keempat Masehi, kerajaan ini dikenal melalui peninggalan sejarah berupa prasasti Yupa yang mengisahkan tentang raja-raja yang memerintah wilayah tersebut. Dalam Yupa, kita menemukan nama Raja Mulawarman, salah satu pemimpin terbesar Kutai, yang menjadi simbol kemakmuran dan kekuasaan kerajaan ini. Pada masa itu, Nusantara belum terbentuk seperti sekarang. Wilayah-wilayah di kepulauan ini terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing memiliki struktur dan identitas yang unik. Namun, Kutai berbeda. Ia bukan sekedar kerajaan kecil yang berjuang untuk bertahan hidup, tetapi sebuah peradaban yang berkembang pesat, dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dari India, yang di kemudian hari menyebar luas ke berbagai belahan Nusantara. Namun apa yang membuat Kutai begitu istimewa? Mengapa kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan tertua di Indonesia? Jawabannya ada pada prasasti Yupa, yang tidak hanya mengisahkan tentang pemujaan, tetapi juga mencerminkan tatanan sosial, politik, dan agama yang berkembang di Kutai pada masa itu. Kita dapat melihat bagaimana pengaruh India, khususnya dalam hal agama Hindu, memberikan dampak besar terhadap Kutai, dari sistem pemerintahan hingga kepercayaan spiritual rakyatnya. Pada masa awal berdirinya Kerajaan Kutai, kita diperkenalkan dengan tokoh sentral, Kudungga, seorang pemimpin lokal yang kemudian menjadi raja pertama dalam sejarah kerajaan ini. Nama Kudungga muncul dalam beberapa prasasti Yupa, namun ada sesuatu yang menarik. Berbeda dari nama-nama raja selanjutnya yang bernuansa Hindu-Sanskerta, Kudungga memiliki nama yang tidak berakar dari budaya India. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Kudungga mungkin adalah seorang pemimpin asli setempat yang belum sepenuhnya terpengaruh oleh budaya India. Keberadaan Kutai di masa Kudungga diyakini masih merupakan fase transisi. Sebagai pemimpin, Kudungga mungkin belum sepenuhnya menganut sistem kerajaan berbasiskan agama Hindu yang berkembang di kemudian hari. Pada masa ini, Kutai masih menjalani cara hidup lokal, dengan tatanan sosial dan politik yang lebih sederhana dibandingkan dengan kerajaan Hindu yang lebih berkembang di kemudian hari. Sungai Mahakam, yang mengalir di sepanjang wilayah kerajaan, memiliki peran penting dalam perkembangan Kutai. Mahakam menjadi jalur utama perdagangan dan transportasi, serta menyediakan sumber daya alam yang berlimpah. Daerah di sekitar sungai subur dan sangat strategis, sehingga memungkinkan penduduk untuk bercocok tanam, berburu, dan berdagang dengan wilayah lain. Meskipun informasi tentang Kudungga sangat terbatas, ia dianggap sebagai pendiri dinasti yang kemudian melahirkan raja-raja besar Kutai. Prasasti Yupa menyebutkan bahwa Kudungga memiliki seorang putra bernama Aswawarman,
yang menjadi penerus tahta dan merupakan sosok penting dalam memperkenalkan pengaruh Hindu ke Kutai. Transformasi Kutai dari kerajaan lokal yang sederhana menjadi kerajaan Hindu yang lebih kompleks dimulai dari Aswawarman dan anaknya, Mulawarman, yang menjadi simbol kebesaran Kutai di kemudian hari. Periode masa awal ini sangat penting karena merupakan pondasi dari perkembangan Kutai. Pada fase ini, Kutai berada di persimpangan antara dunia lokal yang khas Kalimantan dan dunia baru yang dibawa oleh pedagang serta Brahmana dari India. Perpaduan dua kebudayaan ini secara perlahan mengubah wajah Kutai dari sebuah masyarakat lokal menjadi sebuah kerajaan Hindu yang terstruktur. Kudungga sendiri, meski masih sangat dipengaruhi oleh adat dan tradisi lokal, membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk mengadopsi kebudayaan asing dan membentuk tatanan baru. Putranya, Aswawarman, dikenal sebagai Vaprakesvara, sebuah gelar dalam bahasa Sanskerta yang berarti penguasa bumi yang kuat, menandakan peningkatan pengaruh Hindu di kerajaan ini. Dengan dimulainya era Aswawarman, Kutai berkembang menjadi sebuah kerajaan Hindu yang lebih terorganisir, di mana sistem kasta dan ritual keagamaan Hindu mulai diterapkan. Sistem monarki yang diadopsi dari tradisi India memberikan struktur yang jelas terhadap tatanan sosial dan politik di Kutai, menandai perubahan signifikan dalam sejarah awal kerajaan ini. Pada masa ini, Kutai berada di tengah-tengah peradaban yang masih berkembang. Namun potensi untuk tumbuh menjadi pusat kekuasaan di wilayah Kalimantan mulai terlihat. Hal ini dimungkinkan oleh posisinya yang strategis, baik secara geografis maupun budaya, sehingga menjadikannya salah satu kerajaan yang paling awal di Nusantara. Sumber utama yang menceritakan kejayaan kerajaan Kutai adalah Prasasti Yupa. Prasasti ini adalah tugu batu yang dibuat untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting, khususnya terkait upacara keagamaan. Di antara Yupa yang ditemukan, salah satu yang paling terkenal adalah prasasti yang menceritakan tentang Raja Mulawarman, putra dari Aswawarman, dan cucu dari Kudungga. Mulawarman dikenal sebagai raja yang dermawan dan adil. Salah satu prasasti Yupa menyebutkan bahwa Mulawarman pernah memberikan sedekah yang sangat besar berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana, sebagai bentuk pengabdian kepada dewa, dan juga sebagai simbol kemakmuran kerajaan. Ini mencerminkan betapa makmur dan kuatnya Kutai pada masa pemerintahan Mulawarman. Tidak hanya itu, prasasti Yupa juga menunjukkan bahwa kerajaan Kutai telah terstruktur dengan baik. Ada sistem sosial yang melibatkan para Brahmana, kaum bangsawan, dan rakyat biasa. Pemujaan terhadap dewa-dewa Hindu, terutama Dewa Siwa dan Dewa Wisnu, menjadi bagian integral dari kehidupan keagamaan di Kutai. Upacara-upacara besar seperti yajna dilaksanakan secara rutin, yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh agama Hindu di kerajaan ini. Kutai tidak bisa dipisahkan dari pengaruh India, terutama dalam hal agama dan budaya. Melalui jalur perdagangan laut, para pedagang dan Brahmana dari India membawa serta ajaran Hindu, yang kemudian diterima dengan baik oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk Kutai. Pengaruh India tidak hanya tampak dalam agama, tetapi juga dalam struktur pemerintahan dan sistem kasta. Raja-raja Kutai menganggap diri mereka sebagai ksatria, lapisan tertinggi dalam kasta Hindu yang memiliki kekuasaan politik dan militer. Para Brahmana, yang menjadi penasihat spiritual raja, memegang peran penting dalam menjalankan upacara-upacara keagamaan dan memberikan legitimasi religius kepada kekuasaan raja. Bahkan nama Aswawarman, ayah dari Mulawarman, adalah nama yang diambil dari bahasa Sanskerta, yang berarti pemilik kuda. Ini menunjukkan bahwa sejak masa pemerintahan Aswawarman, pengaruh Hindu semakin kuat dan mulai menggantikan elemen-elemen lokal yang sebelumnya lebih dominan. Namun, meskipun Kutai sangat dipengaruhi oleh Hindu, kerajaan ini tetap mempertahankan identitas lokalnya. Salah satu contohnya adalah dalam hal arsitektur dan seni, di mana meskipun banyak terinspirasi oleh India, Kutai mengembangkan gaya khas yang mencerminkan perpaduan antara budaya lokal dan asing. Tidak hanya berperan sebagai pusat kebudayaan, Kutai juga memainkan peran penting dalam jalur perdagangan internasional pada masanya. Posisi strategisnya di tepi Sungai Mahakam membuatnya menjadi salah satu penghubung penting antara wilayah Asia Tenggara dan dunia luar, termasuk India dan Cina. Rempah-rempah, emas, gading, dan berbagai hasil bumi lainnya mengalir melalui jalur perdagangan ini,
memperkaya kerajaan dan membuatnya semakin berpengaruh. Kutai, dalam konteks ini, bukan hanya sekedar kerajaan lokal yang terisolasi, tetapi bagian dari jaringan perdagangan global yang telah ada jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa tiba di Nusantara. Hubungan perdagangan ini juga membawa pengaruh budaya dan agama. Para pedagang dan Brahmana dari India membawa serta ajaran agama Hindu, yang kemudian diadopsi oleh Kutai. Demikian pula, hubungan dengan bangsa Cina, yang pada waktu itu mulai mengirimkan misi-misi perdagangan ke Nusantara, memberikan tambahan pengaruh terhadap budaya dan ekonomi Kutai. Seperti semua kerajaan besar, Kutai pun mengalami masa-masa kemunduran. Tepatnya pada abad ke-13, kerajaan ini mulai kehilangan pengaruhnya seiring dengan munculnya kerajaan-kerajaan baru di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Salah satu faktor yang berperan adalah kerajaan Kutai Kartanegara, yang meskipun memiliki nama serupa, namun merupakan entitas politik yang berbeda. Kerajaan Kutai yang berdiri sejak abad ke-4 akhirnya harus menyerahkan tahtanya kepada kekuatan-kekuatan baru yang lebih dinamis. Namun, meskipun kerajaan ini runtuh, warisan budaya dan sejarahnya tetap abadi. Prasasti Yupa yang ditemukan di daerah Kutai menjadi bukti tak terbantahkan tentang kebesaran kerajaan ini, dan hingga hari ini, kerajaan Kutai tetap menjadi simbol awal peradaban di Nusantara. Kerajaan Kutai mungkin telah lama runtuh, namun cerita dan peninggalannya tetap hidup. Sejarahnya adalah bagian dari jati diri kita sebagai bangsa yang kaya akan warisan budaya. Kita, sebagai generasi penerus, memiliki tanggung jawab untuk menggali kembali jejak-jejak yang telah terkubur oleh waktu, memperkenalkan kembali kebesaran Kutai kepada dunia, dan memastikan bahwa kisah ini tidak akan pernah terlupakan lagi. Inilah sejarah Kerajaan Kutai, kerajaan tertua di Indonesia, simbol kebesaran yang terpatri di tepian Sungai Mahakam, yang meskipun telah hilang di telan zaman, tetap abadi dalam lembaran sejarah kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Jangan lupa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam Rahayu.